kita maling ayam Mang Rasid. Waktu kita ketahuan Mang Adi. Diperuntung dah kita. Mana bisa menurut? Heh, sendal siapa ini? Bagus banget. Cocok nih di kakiku. Jangan Pi, itu kayaknya sendal Umar. Sudah balikin aja. Ah, cuma sendal. Lagian dia nemuin lagi. Memakai sendal dan pergi. Umar mencari sendalnya. Loh, sendalku kemana? Perasaan aku taruh di sini tadi. Mungkin dipakai orang Mar. Biasalah, gosong, budak pondok. Tapi ini udah sering Zin. Tiap minggu hilang satu. Suara pelan dulu sejak pagi itu suasana mulai berubah di hati para santri. Dosa-dosa kecil itu diam-diam membawa gelap dalam hati. Adegan 2. Malam hari di asrama. Suasana gelap, santri yang sedang belajar tapi mulai gelisah. Kok kepalaku berat banget ya? Sambil memegang kepala. Mungkin aku kurang tidur. Tiba-tiba suara sendal jatuh berulang-ulang. Siapa itu? Siapa? Kamu kenapa? Mukamu bercelana. Iya, kayak orang baru tahun maling ayam. Kamu sakitnya? Nggak tahu, kayak ada suara jatuh dari arah masjid. Teman-temannya saling berpandangan. Suasana menegangkan. Adegan 3. Pagi hari di halaman pondok. Para santri perempuan berkumpul dan berbisik-bisik. Hei santriwati, kalian dengar kah? Enggak. Kan belum cerita, makanya kalau punya pisau nyambar ke tiap listrik, iya kesannya kamu itu anak kudet. Tapi sosokan alias kanggap. Katanya Raffi jatuh pingsan. Serius, kok bisa? Astagfirullah, kok bisa? Muka gantengnya lecet gak? Dasar kau, kecap kau. By the way, jatuh di mana? Di depan masjid subuh tadi. Kata Ustaz, dia jatuhnya pas wudhu. Kakinya lecet, kayak mau kebakar. Padahal nggak kena apa-apa. Kayak kena azab gitu loh. Adegan 4. Ruang pengajian. Semua santri laki-laki duduk melingkar di ruang pengajian. Suasana hening dan tegang. Raffi duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, kakinya dibalut kain putih. Ustadz berdiri di depan dengan ekspresi serius. Anak-anak, apa kalian tahu apa yang terjadi sama Raffi? Iya Ustaz, tadi pagi kami tolong angkat Raffi dari depan masjid. Betul, dan kalian tahu apa penyebabnya? Karena kebiasaan Wazab mengambil barang orang lain tanpa izin, walau hanya sendal. Ustaz, kami sudah sering ingatkan Raffi, tapi dia bilang suapin sebentar. Aku memang salah Ustaz. Kupikir sebasuh sendal nggak bikin masalah sebesar ini. Itu sudah tuh, Fi. Aku gak marah pas lagi hilang, tapi aku sedih. Kenapa temen sendiri yang harus sampai ini?
Ustaz. Dan sampai sekarang payungnya masih di lemariku Ustaz. Ustaz menatap semua santri. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya sendiri yang sering menzalimi dirinya. Kasih mic Tapi kamu sekarang sudah sadar kan? Kasih. Waktu aku jatuh di depan masjid, rasanya kakiku terbakar dari dalam. Aku cuma bisa minta ampun, menangis kepada Allah. Mungkin itu cara Allah sayang sama kamu, Pi. Kalau nggak disetir sekarang, di akhirat lebih berat. Iya, adiknya ini peringatan perselisihan. Kasih. Tuhan harus belajar dari penderitaan Kasih mic. masa kecil. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus datang menutup hati dari cahaya. Ingat, ini itu cahayanya Allah. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Mulai sekarang, siapapun yang mengambil barang tanpa izin, maka harus langsung minta maaf dan dikembalikan. Dan mulai sekarang kita harus saling mengingati ketika melihat teman yang salah. Benar, momen ini cuma belajar, bukan tempat untuk Bapak. Tapi semoga rasa sakit di kakimu menjadi penghapus dosa dan jadikan pelajaran berharga. Terima kasih Ustaz, teman-teman. Aku berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Aku ingin menjadi santri yang benar-benar amanah. Semua santri mengangguk pelan. Beberapa santri menepuk bahu Rafi dengan lembut. Adegan 5. Semua santri berdiri di halaman pondok. Menjelang maghrib, langit mulai jingga. Mereka berbaris rapi sambil memandang masjid. Fi, kamu masih bisa gak ke masjid nanti? Insya Allah, aku mau ikut walaupun harus dipapah. Sini, Pi, kami bantu. Ini bagian dari tobat kan? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar, itu azan, panggilan Allah. Tidak pernah tolong, tidak pernah tolong. Ustaz dari belakang. Yang penting jangan ulangi kesalahan yang sudah Allah tunjukkan kesalahannya. Mulai malam ini di pondok kita nggak ada lagi yang gosok-gosok. Sekarang kita terdiri kita sendiri-sendiri dan hatinya masing-masing. Semua santri mengucap amin bareng Rafi. Ya Allah, terima kasih sudah menegurku dengan cara yang membuatku sadar sebelum aku terlambat. Turun. Semua santri menunduk rusuk. Kadang Allah menegur dengan kilat dan petir, tapi dengan luka kecil di kaki agar hati kembali sujud. Inilah pelajaran dari pondok. Kejujuran bukan hanya di lisan, tetapi juga di perbuatan. Jangan remehkan dosa kecil, karena mungkin dari sanalah azab mulai. Dosa kecil yang dianggap biasa bisa membawa azab besar jika terus dilakukan. Jaga amanah, jaga hati, dan jangan ambil yang bukan milikmu, karena Allah Maha melihat. Mari kita beri apresiasi yang meriah kepada all member of kelas 9.